Yo, Ma Bro dan Masis. Halo, selamat datang di Vicky Channel. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas tentang kasih sayang seorang ibu tidak pada tempatnya. Yuk, kita bahas. Pria muda ini bernama Danta Wright, berusia 17 tahun, dan perwujudan nyata dari sosok iblis. Sementara pria muda ini adalah senior Danta, bernama Jordan Clay, berusia 18 tahun. Dia seorang anak yang dikenali memiliki watak yang baik dan menyukai olahraga Amerika football. Mereka berdua tinggal di Ann Arbor, Michigan, Amerika Serikat. Pada hari itu, petugas keamanan komplek melakukan patroli seperti biasanya. Sampai dia menemukan pria yang terbaring di area patrolinya. Dia penasaran dan mulai mendekatinya. Saat dia melihat lebih dekat, ternyata itu adalah Jordan, salah seorang anak yang tinggal di kawasannya. Dia kaget dan bertanya-tanya mengapa Jordan bisa berada di sini. Saat dia berusaha membangunkannya, dia melihat darah di sekitar tubuh Jordan. Dan ternyata dia pun menyadari bahwa itu adalah darah Jordan yang mana telah tewas mengenaskan dengan luka tembak di bagian kepalanya. Petugas keamanan komplek langsung melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Lalu polisi yang menerima laporan dengan gercep datang dan langsung melakukan olah TKP. Mereka juga mengamankan mayat Jordan dan menghubungi keluarganya. Setelah itu, polisi melanjutkan penyelidikan. Akhirnya, polisi mendapati bukti-bukti yang mengarah bahwa Jordan tewas dibunuh oleh Danta, serta diduga bahwa motif pembunuhan ini adalah perampokan, atau bahasa yang lebih sering kita gunakan adalah pembegalan. Ya Tuhan, mau di Indonesia sampai ke luar negeri, kasus pembegalan sangatlah meresahkan. Kemudian, polisi yang telah mengantongi bukti-bukti langsung pergi untuk menangkap Danta. Dan tak perlu waktu lama, Danta pun tertangkap. Danta yang telah tertangkap dan menjadi tersangka pembunuhan telah mendapatkan jadwal persidangan untuk diadili atas kejahatan yang telah dirinya perbuat. Sampailah waktu sidang Danta sebagai terdakwa dimulai. Danta datang dengan baju orange dan bergelang borgol. Dia pun duduk di tempat yang sudah disediakan sambil menikmati suasana di ruang sidang dengan tersenyum. Kalau aku tengok-tengok dengan seksama, emang agak lain muda nih. Bisa-bisanya dia masuk ke ruang sidang, udahlah bersalah, tersenyum lagi. Dan anehnya lagi, saat ditanyai oleh hakim, Danta dengan santai menjawab bahwa dia telah membunuh Jordan dengan bantuan kedua temannya. Saking santainya, dia sesekali menjawab pertanyaan hakim tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan, dan terkadang juga terdiam membisu. Entah kepercayaan diri apa yang dia punyai. Celakanya lagi, Danta tetap bersikap seperti itu sampai akhir. Walaupun saat itu juga ada keluarga korban yang datang untuk memberikan kesaksian. Karena sikapnya Danta yang seperti itu membuat semua orang di ruang pengadilan muak. Hingga pada akhir persidangan, hakim dan jaksa penuntut hukum memutuskan untuk memberikan Danta hukuman seumur hidup, yang mana kurang lebih
25 sampai 52 tahun masa tahanan. Haha, sedap rasa didengar masa tahanan budak nih. Emang yang terbaik hukuman seumur hidup daripada hukuman mati. Biar apa? Biar dia merasakan dan merenungkan semua perbuatannya dan juga membayar dosa-dosanya di penjara. Setelah persidangan, ibu dari Danta diwawancarai dan ditanyakan bagaimana tanggapannya terkait keputusan hakim dan juga sikap Danta di ruang sidang. Sang ibu pun menjelaskan bahwa dia menyayangkan keputusan hakim sebab anak seusianya sedang merayakan kelulusan dan bersiap-siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara sikap Danta yang seperti itu di ruang sidang dikarenakan dia mempunyai penyakit mental yang tidak stabil. I don't feel like he understands exactly what's going on because of his mental conditions and Mau anak sama ibu sama-sama jahat. Si ibu dan anak berusaha bersikap manipulatif agar dapat kepedulian masyarakat dan publik. Agar apa? Nah, nanti kita bahas ya. Yo, Ma Bro dan Masis, bagaimana menurut kalian tentang perbuatan Danta dan sang ibu? Kalau menurut aku, semua yang telah terjadi pada Danta tidak lepas dari didikan sang ibu. Sebab kelihatan jelas melalui jawaban dari wawancara sang ibu, yang mana berusaha melindungi sang anak walaupun dia tahu anaknya salah. Celakanya, dia berusaha memutar balik pendapat publik dengan menyampaikan bahwa anaknya mengalami gangguan mental, dengan tujuan agar ada sidang ulang dan anaknya tidak masuk penjara. Kalau semisal hal itu berhasil, lalu hukuman apa yang akan dia dapatkan? Kemungkinan besar nih ya, kemungkinan besar hukumannya adalah dilarikan ke rumah sakit jiwa dan diobati oleh spesialis khusus dengan penjagaan sebagai hukumannya. Kalau gitu nyaman lah hidup dia. Padahal jelas-jelas Danta adalah manusia normal yang sehat jasmani dan rohani. Hanya saja karena didikan dan lingkungan yang salah, akhirnya dia menjadi seorang penjahat. Tapi mau bagaimanapun alasannya, dia tetap bersalah atas perbuatannya dan pantas dihukum sebagaimana mestinya. Nah, apa kita ada tanggapan yang berbeda soal ini? Jika iya, bolehlah tulis di kolom komentar ya. Dan inilah kisah Danta dan sang ibu tentang kasih sayang seorang ibu tidak pada tempatnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan orang-orang yang kita sayangi dari segala mara bahaya kapanpun dan dimanapun. Amin. Jika ada tambahan dan masukan dari kita, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Dan boleh juga untuk follow akun media sosial aku untuk info terupdate lainnya. Terima kasih dan bye, Ma Bro dan Masis.